Perhatian, acara secangkir kopi akan segera dimulai. Kepada seluruh pemirsa Nuba TV, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nuba TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Badrun Khotib dalam program Secangkir Kopi, bukan sekedar kopi biasa. Tentunya hanya di Nuba TV, sejuk mencerahkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu kita juga mengenal salah satu lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan yang ini selalu aktif terjun ke masyarakat, selalu ada di mana-mana, bahkan selalu bekerja sama dengan siapapun, dengan organisasi manapun, baik itu di lingkungan Nahdlatul Ulama atau dengan organisasi-organisasi di luar lembaga, di luar Banom Nahdlatul Ulama. Apakah lembaga itu? Yaitu Lazisnu, atau Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama. Kali ini saya sedang bersama dengan Ketua PC Lazisnu Kabupaten Bangkalan, yaitu Ustadz Abdul Makin. Selamat siang Pak Ustadz. Selamat siang Mas Badrun. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah dalam kondisi baik. Semoga selalu dalam kebaikan. Amin, amin, amin. Ini kesibukannya apa Pak? Selain di Lazisnu, mungkin punya kesibukan lain? Kesibukan lain karena sebenarnya saya ini salah satu Pegawai PNS atau ASN istilahnya sekarang di Pemda Bangkalan. Ini berarti PNS sekaligus PNU Pak ya? Bisa. Kan seperti itu Pak ya? Bisa. Kalau PNS itu kan ada waktu ya. Misalnya jam 7 harus di kantor, berarti pulangnya jam sekian gitu. Kalau di PNU ini Pak, 24 jam harus siap ya Pak ya? Insya Allah siap. Karena baik di ASN maupun di NU itu kan memang untuk pengabdian, pengabdian dan pelayanan untuk umat. Luar biasa. Untuk ini Pak, sesuai dengan tema yang akan kita angkat kali ini, mengenal Lazisnu, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Sebenarnya Lazisnu itu apa Pak? Lazisnu ini sendiri apa? Lembaga apa dan gerakannya di mana? Oke, terima kasih Mas Badrun. Lazisnu adalah kepanjangan dari Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama. Lazisnu adalah salah satu lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Oh iya. Kemudian tugas utama kami, fungsi utama kami di sini adalah sesuai dengan namanya, kami ini adalah sebagai penghimpun zakat, infak, sedekah dan dana sosial masyarakat lainnya. Kemudian kita kelola dan akhirnya kita kembalikan kepada masyarakat. Kita tasarufkan kembali kepada masyarakat. Berarti dari masyarakat ini akan kembali juga kepada masyarakat lagi seperti itu Pak ya. Kenapa pentingnya ada lembaga Amil ini? Karena kami diharapkan adanya lembaga Amil Zakat ini mampu mentasarufkan baik zakat maupun sedekah tadi tepat sasaran. Benar-benar mengena kepada yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu ada 8 golongan. Ada fakir, ada miskin, ada fisabilillah, ada mu'alaf dan sebagainya. Itu termasuk juga amil zakat itu sendiri mendapatkan. Oh, seperti itu Pak ya. Ini sebenarnya juga biar orang-orang itu tidak salah dalam memilih lembaga yang khusus menangani infak dan sedekah ini Pak ya. Betul, betul. Untuk di Bangkalan sendiri nih Pak,
mungkin selama kepemimpinan sampean ini sudah melaksanakan apa saja, Pak? Ini mohon izin boleh sambil Oh, merokok. oke, silakan. Ini kan ajarannya secangkir kopi. Temanya kopi ya. Iya, Saya minum secangkir kopi dulu. Iya. Jadi santai seperti itu, Pak ya. Terima kasih. Jadi ngobrol santai ala Nahdlatul Ulama seperti itu kira-kira. Kembali ke kami diberi amanat oleh PCNU Bangkalan sebagai pengurus Lazisno. Ya, ini kami resmi di SK-kan oleh Ketua PCNU Bangkalan yaitu Haji Maki Nasir Iya. pada awal tahun 2000. Oh, Januari 2000 itu baru ini kan masa khidmatnya Lazisno ini sesuai dengan masa khidmatnya PCNU. PCNU. Karena sebentar lagi ini PCNU akan menggelar konferensi, maka kami juga di akhir tahun ini akan selesai masa khidmatnya di Lazisno. Berarti sudah ini Pak, sudah berapa tahun kalau dari tahun 2000 ke 2022? 12 tahun, Pak ya? 2020 mah. Oh, maaf, 2020 maksudnya ya, 2020 ya. Kita hampir selesai ini, insya Allah kalau selamat ya 2 tahun lah. Oh, 2 tahun. Ini dalam Ya. perjalanan 2 tahun. Kemudian kami untuk penguat kami sebagai lembaga amil zakat yang resmi, yang sah sesuai aturan agama maupun aturan pemerintah, kami juga mendapatkan izin operasional dari Lazisno Pusat. Oh, seperti Ya, itu. itu baru dikatakan kita resmi sebagai amil zakat secara nasional. Iya. Berarti selain ada SK Kemenkumham misalnya seperti itu ya di Lazisno, juga ada izin operasionalnya ada ya, seperti izin itu, Pak, ya. operasionalnya itu ada. Itu sampai ke PC. Sampai ke tingkat ranting. Oh, sampai ketika Mulai ranting. dari PB, PC, PB, PW, PC, Sampai sampai MWC, juga ranting, PR, juga yang terendah itu di jaringan pengelola SIS atau JPS, JPIS. Itu apa itu, Pak? Itu GPS itu. Itu seperti umpamanya di takmir masjid. Oh, Di situ iya, selama ini kan kalau di takmir masjid mengadakan pengumpulan zakat itu kan secara hukum belum sah. Oh iya. Belum sah. Dia dikatakan bukan amil. Mm-mm. Itu masih dikatakan kepanitiaan saja. Kepanitiaan, Nah, ketika seperti itu mendapatkan izin operasional dari pusat, itu baru bisa sah sebagai Sebagai amil seperti itu, Pak ya. Berarti Lazisno ini mulai dari tingkatan pengurus besar Nahdlatul Ulama sampai ke apa itu tadi itu JPS. JPIZ, Iya. JPSIS, Ah, ya, iya. jaringan Itu pengelola zakat semuanya Bangkalan. sudah sah secara hukum seperti itu, Pak Ya, ya. Sudah secara memiliki legalitas seperti itu dari pemerintah Indonesia seperti itu, Pak ya. Ya, karena di tingkat pusat itu yang memberikan SK dan izin operasional itu dari Kementerian Agama RI. Oh, luar biasa sekali Lazisno ini. Untuk sementara, Pak, setelah ini kan masanya sampean ini mulai di SK dari 2020. Betul. Berarti ini kan hanya 3 tahun sampai saat ini, Pak ya? 2 tahun, 2 tahun, Pak ya? 2 tahun. Ini selama 2 tahun ini apa saja yang dilakukan oleh sampean dan juga timnya di Lazisno Kabupaten Bangkalan ini, Pak? Ya, ini ya kami ya mohon maaf kalau dikatakan kita memulai dari awal lagi Oh, ya? Lazisno. Itu memang kami mulai dari awal. Kita ada rambu-rambu, ada patokan, ada visi misi di situ. Kita itu tugas dan fungsi yang utama itu seperti yang saya katakan tadi, kita menghimpun Pun zakat, infak, sedekah dan dana sosial masyarakat lainnya. Kemudian kita petakan bagaimana dana yang terkumpul itu bisa tersalur tepat sasaran dan bernilai produktif, Oh, seperti bukan itu. bernilai konsumtif. nggih. Hingga adanya
zakat, infak dan sedekah yang disalurkan kepada masyarakat yang berhak tadi itu akan terasa benar-benar manfaatnya. Dan ini endingnya itu kita ikut serta membantu pemerintah dalam hal pengurangan kemiskinan. Kemiskinan. Bagaimana ini visi kami, misi kami yang sangat ideal yaitu bagaimana kita menciptakan dari mustahik, Iya. dari orang yang berhak menerima zakat tadi itu nanti akhirnya menjadi muzaki. Jadi orang yang bisa mengeluarkan juga zakat. bisa pada akhirnya juga bisa menjadi betul. orang yang berhak atau yang berkewajiban mengeluarkan Ya, zakat seperti betul. itu ya. Nah, untuk dana-dana yang terhimpun di PC Lasisno Bangkalan ini sendiri, untuk sementara ini apa sudah tersalurkan semua, Pak? Misalnya di sektor pendidikan, di sektor kesehatan, atau yang sektor-sektor yang lain seperti itu. Perlu kami jelaskan di sini karena kami ini sebagai lembaga yang menerima amanah Oke. dari masyarakat Dari untuk masyarakat. menyalurkan. Ini kami yang sehat, lembaga LAS yang sehat itu setiap perputaran uangnya itu harus nol. Oh, seperti itu. Umpamanya terima 1 juta ya harus disalurkan 1 juta begitu. Tapi bagaimana kita bisa memanage itu? Oh, Bagaimana iya. kita memanage uang 1 juta itu benar-benar sampai kepada sasaran? Ini begini Mas Badrun, Iya. di Lasisno itu ada 5 pilar yang dikerjakan oleh Lasisno, yaitu dakwah atau sosialisasi tentang zakat, infak dan sedekah itu. Oh ya. Ini tujuannya kenapa kita masih perlu berdakwah atau mensosialisasikan. Ini zakat ini kan rukun Islam. Iya. Sama halnya seperti sholat, Haji, haji, puasa, itu wajib Iya, kan. iya. Wajib. Ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh umat Islam, itu artinya kan Nggih. berdosa. Iya, iya. Nah, di sini ada, kalau saya amati itu ada 3 golongan dari saudara-saudara Muslim kita itu terkait dengan zakat dan sedekahnya. Yang pertama itu golongan masyarakat yang sudah sadar dan peka, sosialnya cukup tinggi terkait dengan zakat. Nah ini no problem. Ini biasanya orang itu tanpa diminta, orang itu Langsung akan memberikan, menyalurkan gitu ya. ketika sudah nyampe nisab ya zakatnya, terus kemudian sedekahnya dan sebagainya. Kemudian kelompok yang kedua ini ada kelompok masyarakat yang tingkat kesadaran berzakatnya itu masih rendah. Masih standar gitu Masih ya. rendah. Oh, rendah ya, Masih bukan rendah. hanya standar Pak, ya. Bukan hanya Rendah standar, tadi ya. Ini perlu diingatkan, masyarakat Perlu diingatkan, ya. kelompok masyarakat yang seperti ini perlu diingatkan. Makanya di situ kami ada fungsi untuk mensosialisasikan tentang memang kewajiban sebagai umat Islam untuk mengeluarkan zakat dan sedekah. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga ini ada masih sebagian kelompok itu memang tidak tahu. Tidak tahu ini wajib apa enggak. Bukan tidak mau mengeluarkan. Bukan, Tapi memang, tidak tahu. Memang tidak tahu dan Berangkat juga dari di situ kan ketidaktahuannya. dalam menghitung zakat itu kan ada nisab istilahnya, ada batas tertentu, umpamanya zakat fitrah, zakat zakat emal, zakat profesi, terus zakat penghasilan dan sebagainya itu kan ada nisabnya. Itu masyarakat masih banyak yang belum paham itu ya. Jadi mereka itu kalau tidak kita sentuh, ya mereka akan diam. Tetap tidak mau mengeluarkan, bukan karena tidak mau, tapi karena ketidakpahaman mereka terhadap kewajibannya dalam mengeluarkan zakat. Betul. Kemudian tugas Lasisno di situ harus masuk untuk mensosialisasikan. Betul. Salah satu fungsi kita, tugas kita itu ya dakwah atau sosialisasi. Kemudian yang kedua kita itu bergerak untuk pendidikan. Untuk pendidikan bagaimana dana yang kita kumpulkan itu bisa tersalurkan kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang memang membutuhkan bantuan untuk melanjutkan sekolahnya. Itu di Bangkalan sudah terlaksana itu ya. Alhamdulillah ini kami sudah beberapa bulan terakhir ini kami menyalurkan bantuan pendidikan berupa SPP gratis kepada anak yatim
dan tidak mampu. Luar biasa ini Pak, Ini sungguh luar biasa. khususnya untuk dari Lasisnu sendiri. anak-anak madrasah ini. Oh, Tiap iya. bulannya kurang lebih kita akan menyalurkan untuk 30 anak. Itu kita bayarkan SPP-nya selama 6 bulan ke depan. Oh, seperti itu. Tapi uang itu tidak kami berikan kepada anaknya, tapi langsung ke pihak sekolah. Oh, ke pihak sekolah berarti. Biar kemudian ini si anak dan orang tuanya sudah tidak kepikiran bulan depan saya bayarnya gimana. Oh iya, berarti Nah, bukan dikasihkan ke anak itu, melainkan dikasihkan langsung ke pihak lembaga ya, seperti tapi itu, Pak, ya? disaksikan oleh anaknya atau Oh, orang tuanya iya, bahwa iya, iya. si A ini 6 bulan ke depan nggak usah bayar SPP. Itu sudah berjalan berapa bulan, Pak? Ini sudah berjalan mulai ini kemarin terakhir ini sudah tahap ke-5, berikutnya tahap ke-6, ini sudah 6 bulanan. Oh, ini sudah tahap ke-6, berarti awal dari tahun kemarin. bulan kemarin itu sudah terlaksana, kemarin, Pak ya. Kegiatan membantu anak yang di sektor pendidikannya. Di sektor seperti itu. pendidikan. Kemudian yang ketiga itu memfasilitasi kesehatan masyarakat. Berarti dakwah sosial, Ya. terus pendidikan dan sekarang juga kesehatan. Alhamdulillah ini beberapa bulan yang lalu kita bisa memberi bantuan berupa kartu BPJS kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu tapi itu belum tersentuh oleh pemerintah. Kita fasilitasi, kita bantu dan kita yang bayar. Oh, seperti Karena BPJS kan tiap bulan bayar Iya. itu. Itu angka terakhir sampai ini sudah 70 jiwa yang kami bantu. luar biasa. Termasuk yang kemarin itu ada bantuan kacamata itu Pak ya. Itu Oh, juga iya. masuk di sektor kesehatan seperti itu Pak ya. Salah satunya juga. Mungkin untuk selanjutnya ini Pak, apakah Ini belum selesai saya Mas Untuk Badrun. yang Ini ini. tadi sudah ke Silakan. kesehatan, kemudian pendidikan, kesehatan, dakwah, pendidikan, kesehatan. Sekarang. terus kemudian yang ketiga ini sosial kebencanaan. Sosial kebencanaan. Sosial kebencanaan, sosial ini seperti umpamanya kita memberikan santunan anak yatim, terus sembako dan sebagainya. Terus kemudian kebencanaan juga kita memberikan bantuan kepada korban bencana. Itu kami yang pernah kami lakukan ini beberapa bulan yang lalu kita membantu seorang janda tua ya. Nah, iya. Janda tua ini, janda tua. Jangan salah paham ini. Itu nggak boleh di spasinya nggak boleh terlalu panjang. Janda tua. Jangan salah paham dulu ini. Seorang nenek bertempat tinggal di desa Karangkenbere. Karangkenbere. Itu rumahnya karena memang sudah berusia tua. Tanpa kena hujan atau angin roboh ambruk total. Kemudian kami Lasisnu sesuai petunjuk dari PCNU kami membantu membangunkan rumah nenek itu kembali dari nol sampai selesai. Luar biasa. Tentunya itu juga kerjasama dengan kepala desa, koordinasi dengan kepala desa, semua pihak, semua pihak, dengan semua pihak, utamanya para donatur, para dermawan, para orang-orang baik yang punya kepekaan sosial yang sangat mulai penting. dari pondasi sampai selesai terima kunci itu kalau tidak salah itu membutuhkan biaya 54 juta Mas Badrun. 54 jutaan sekian gitu ya. Alhamdulillah kami sudah walaupun kecil sudah memberi manfaat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Mudah-mudahan itu nanti juga bisa berlanjut ke orang-orang yang memang membutuhkan. Ini untuk yang terakhir ini Mas Badrun ya, sebelum ke selanjutnya itu kita di bidang ekonomi. Oh ya, di bidang ekonomi. Bagaimana dana zakat, infak dan sedekah ini bisa memberdayakan ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Oh iya. Ya, insya Allah ini dalam bulan ini karena kami ini terlibat di kampung zakat programnya Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, insya Allah Lasisnu itu di situ ada duafa, ada orang miskin yang perlu disentuh bidang ekonominya.
Lasisno insya Allah akan membantu peternakan di situ. No, berarti ingin Peternakan. memberikan bantuan berupa sapi misalnya tuh ya, atau Ini peternakan kambing, ya? Atau gimana apa, itu? bebek. Oh, kita bebek. kita apa buat kandang portable, Ya. kemudian kita isi bibitnya, kemudian itu dikembangkan. Ketika ini Benar-benar dilaksanakan. sudah dianggap mandiri, ini bisa disalurkan atau digulirkan kepada orang lain yang membutuhkan. Nanti itu. akan menjadi perputaran. Perputaran ini kami bina sampai betul-betul ini sudah bisa mandiri, masyarakat ini bisa mandiri, kemudian kita gulirkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oh, yes. Intinya bagaimana zakat infak yang ada di kami ini bisa tersalur produktif gitu Mas Badrun. Bukan untuk ya mohon maaf, bukan tidak baik kita membantu orang tidak mampu, dikasih uang, dikasih sembako. Bukan tidak baik, tapi itu juga kan kurang mendidik. Oh iya. Itu bisa menciptakan mental, mohon maaf, malas kerja. Aduh apa itu ya malas kerja nanti ya, hanya menjadi apa terus seperti itu nanti ya. saya nanti kan juga dapat bantuan. Nanti saya dapat bantuan. Nah, itu juga kurang mendidik. Bagaimana orang tadi itu yang dalam bidang ekonominya lemah kita bantu sampai dia itu bisa berusaha. Jadi di Lasisno ini membantu sehingga pada akhirnya orang yang dibantu oleh Lasisno itu nanti juga memiliki kewajiban untuk menyalurkan infak atau seperti apa. Kalau memang zakat oleh gitu Allah ya. dia nanti akhirnya ditakdirkan menjadi orang yang mampu mengeluarkan zakat ya kan otomatis itu Mas. Otomatis ya. Jadi tidak boleh kabur dari takdir juga ya. NU ya. Ya iya, tapi tidak boleh kabur dari takdir. Takdir itu bukan kita biarkan, kita usahakan. Oh, kita usahakan. Kita usahakan. Bagaimana takdir itu ya tidak takdirnya umpamanya yang ditakdirkan miskin terus. Kita usahakan bagaimana orang miskin itu menjadi kaya kan. Iya. Itu Pak kemarin pada saat menjelang Lebaran kemarin itu ada salah satu program dari Lasisno sendiri ini yang juga mendapat dukungan dan juga support dari beberapa netizen di Nuba TV, Pak. Itu di grebek zakat. Itu sebenarnya idenya dari mana dan mungkinkah itu nanti ada grebek infak misalnya, grebek sodako atau seperti itu, Pak? Dari Lasisno sendiri. Itu sebenarnya memang kalau dikatakan spontanitas ya bolehlah, karena di akhir-akhir bulan Ramadan itu ini karena kami ingin menyalurkan zakat itu benar-benar langsung tahu dengan kondisi masyarakat yang akan menerima, bukan hanya nanti kita panggil atau apa itu enggak, karena jaringan kita sebenarnya kan sudah sampai tingkat MBC, bahkan ada sampai tingkat ranting. Jadi di tingkat ranting itu yang tahu persis kondisi masyarakat. Bukan hanya memanggil pengurus ranting misalnya, minta data orang-orang miskin, nanti yang tidak miskin didata juga. Bisa. Ada kekhawatiran seperti itu bisa. Berarti langsung terjun secara langsung kepada masyarakat dengan melibatkan pengurus NU setempat dan juga pihak-pihak lain yang ada di desa setempat. Dan itu pun kan juga termasuk dakwah, syiar itu. Syiar. Jadi ya di era seperti ini itu syiar melalui media Nuba TV itu wajib. Wajib. Iya, wajib itu. Bukan hanya sunnah. Kita katakanlah kita ria itu tapi untuk kebaikan. Saya ria untuk kebaikan. Karena ria kita ini dalam sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban. Loh, ini loh para donatur, uangnya jenengan ini kami salurkan untuk ini, salurkan untuk ini. Itu bentuk pertanggungjawaban. SPD kepada para dermawan donatur yang lewat ke selain kita pertanggungjawaban di internal, itu nanti itu ada audit istilahnya pengawasan baik dari internal maupun eksternal, juga kami kan bertanggung jawab kepada donatur. Biar donatur itu akhirnya percaya. Karena lembaga amil zakat itu kunci yang paling penting itu kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan dari masyarakat. Ketika lembaga amil zakat itu dipercaya oleh masyarakat, insya Allah itu akan terus berkembang.
iya, dan terus dipercayai oleh masyarakat sehingga masyarakat banyak yang menyalurkan infak zakat sedekahnya melalui lembaga tersebut, Pak ya. Untuk itu sendiri, Pak, apakah nanti grebek-grebek kayak itu tuh juga akan dilanjutkan dengan apa itu, misalnya grebek sedekah, grebek infak gitu, Insya Allah. Karena gerakan kami ini memang kan terus ada inovasi, Mas. Biasanya masyarakat itu dengan hal yang baru akan tertarik, kan gitu ya. Kalau kita monoton itu kan ya mohon maaf, umpamanya kita seperti yang barusan kita laksanakan itu santunan itu semua elemen masyarakat bisa ya. Masyarakat personal itu juga bisa. Bahkan Lazisnu sendiri sudah beberapa kali diundang dan kerjasama untuk santunan anak yatim seperti itu, Pak ya. Makanya kami itu memang punya mimpi bagaimana Lazisnu ini benar-benar dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga amil zakat, infak dan sedekah itu bukan hanya seperti yang saya tadi katakan untuk konsumtif, tapi benar-benar produktif. Umpamanya ini belum kami lakukan, tapi kami sudah memulai. Bagaimana umpamanya ada anak berprestasi, tapi dia tidak mampu, tidak punya uang untuk sekolah ke yang lebih tinggi, sampai ke perguruan tinggi. Bagaimana? Lazisnu itu nanti itu punya anak asuh, gitu. Juga hadir untuk menyelesaikan masalah itu tersebut. Iya. Oh iya. Dan itu ya kan sudah mencetak generasi kita. Mimpi yang sangat luar biasa. Ini mudah-mudahan terlaksana, Pak ya. Amin. Nah ini juga kan sebentar lagi di PCNU Bangkalan ini akan konferensi seperti itu, Pak. Nah, tentunya ketika kepengurusan ini terganti, otomatis kan atau selesai periode ini selesai, otomatis kan kepengurusan Lazisnu sendiri ini kan selesai, Pak. Untuk periode selanjutnya, misalnya sampean ini tidak terpilih kembali atau tidak di SK kembali untuk memimpin Lazisnu, ini apa yang akan dijadikan masukan untuk kepengurusan selanjutnya, Pak? Lembaga atau organisasi yang sehat itu tidak akan pernah stagnan, tidak akan pernah berhenti ketika ada pergantian pengurus. Yang sehat itu seperti itu. Artinya siapapun pengurusnya nanti, itu akan melanjutkan program kita, kan gitu loh. Program yang sudah ada, yang sudah kita rencanakan, yang sudah ada ataupun yang akan dilaksanakan terrealisasi itu kan itu menjadi dasar untuk kepengurusan yang baru. Tidak harus pengurus yang baru itu buat program baru lagi. Kemudian bolehlah pengurus yang baru punya ide-ide yang lebih canggih, yang lebih bagus, boleh. Tapi itu yang lama itu jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Bagaimanapun itu dasar. Apalagi itu sudah manfaatnya sudah nyata dan dirasakan oleh masyarakat seperti itu, Pak ya. Karena lembaga ini memang hak prerogatif pengurus cabang. Nah, itu menentukan. Misalnya di periode selanjutnya sampean ditunjuk kembali untuk menjadi atau memimpin Lazisnu ini sendiri, Pak. Mungkin ada terobosan lain selain program-program yang sudah terlaksana di Lazisnu saat ini. Ya, ini terus terang aja, Mas Badrun, ini Lazisnu ini ya mungkin oleh sebagian teman-teman di NU dikatakan aktif dan banyak gerakannya itu ya wajar mereka memberi penilaian seperti demikian karena memang tugas kami, fungsi kami ini memang bukan mingguan atau bulanan tapi harian. Bahkan jaman gitu loh. Jaman. Jadi kita memang otomatis harus bergerak, harus mobile kita. Ini kemarin saya barusan rapat di PW, ini saya bawa oleh-oleh. Bagaimana ke depan ini kami sudah memberi
rambu-rambu, nanti siapapun nanti pengurus Lasisno yang ke depan selain yang sudah kami lakukan, ini ada yang sangat menarik. Kemarin saya baru terbuka wawasan saya itu, Mas Badrun kemarin itu oleh-olehnya bagaimana Lasisno ini berakselerasi atau berkolaborasi dengan lembaga-lembaga NU lainnya. Contoh umpamanya ketika kita akan memberikan santunan anak yatim umpamanya, kita datanya itu minta kepada LKKNU. Oh, lembaga kesejahteraan keluarga. Ya. Nah, umpamanya juga kita memberikan beasiswa kepada anak-anak tidak mampu yang berprestasi, kita minta datanya ke RMI atau Ma'arif. Ya. Ketika kita membantu di bidang kesehatan, itu ada lembaga kesehatan NU juga. Jadi bersinergi, berakselerasi, berkolaborasi di situ. Insya Allah itu nilainya akan lebih. Kalau istilahnya orang PW itu, kalau yang sudah Lasisno lakukan sebelum-sebelumnya itu nilainya biasa. Oh, biasa. Kalau ini bisa dilakukan, nilainya luar biasa. Nanti ini siap-siap Pak ya. Insya Allah ini akan dijadikan ada program. Apa rencana dari Lasisno itu sendiri untuk bagaimana Lasisno ini memberikan bantuan ternak ke salah satu orang di masyarakat di daerah Tanah Merah, Pak ya. Itu nanti bisa kerjasama dengan lembaga perekonomian NU, Pak ya. Bisa. Ya. Sehingga pada akhirnya gaungnya itu adalah NU. Ya ini garis besarnya seperti ini. Lasisno tukang cari duitnya, terus kemudian ini ekonomi, ini apa kegiatanmu? Terus kita support dananya itu. Oh iya. Kami ambilkan dari dana yang kita kumpulkan. Ini ekonomi, program seperti selama ini kan ya mohon maaf, Lasisno kerja full apa ya, all round gitu ya. Harusnya saya itu Lasisno itu bekerja sama dengan lembaga perekonomian, dikerjakan Lasisno sendiri. Iya betul Pak. Berarti untuk kedepannya bagaimana Lasisno ini juga bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga bahkan dengan stakeholder yang lainnya yang ada di luar NU itu. Asal itu untuk kemaslahatan umat. Karena memang salah satu tujuannya juga untuk kemaslahatan umat, Pak ya. Bagaimana NU ini juga maslahat untuk umat, meskipun misalnya secara kelembagaan atau programnya infak itu dikelola oleh Lasisno seperti itu. Untuk di Bangkalan sendiri, Pak, ini Lasisno ini sudah terbentuk sampai ke bawah atau gimana? Betul ya. Ini saya merasa juga belum berhasil karena di awal tahun saya diberi amanah itu kami memang ada program untuk membentuk Lasisno di tingkat MWC. Di Bangkalan ini ada 20 MWC. Jadi harus selesai tahun kemarin sebenarnya 20 Lasisno tingkat kecamatan istilahnya. Perintahnya harus tahun kemarin selesai. Iya, selesai. Sampai hari ini saya baru menyelesaikan 16. Oh, 16. Ada 4 MWC. Ya, berarti itu juga dianggap sukses, Pak. Maksudnya bukan tidak terlalu gater seperti itu, Pak ya. Ya. Karena 20, Pak. 20 dari 20 16 yang baru terbentuk. Sebenarnya ini yang 4 ini sudah ada. Sudah ada komunikasi intens dengan Lasisno. Sudah sering lah. Ini sudah, tapi belum takdir lah. belum takdir tahun ini. Belum takdir tahun ini. Mungkin takdirnya tahun depan. Ya, mudah-mudahan sebelum konferensi mereka MWC yang belum ini bisa. Ya mudah-mudahan nanti ketua MWC ini atau pengurus MWC mendengarkan secangkir kopi ini, Pak, kemudian bergerak dan menelpon sampean. Ya, tapi untuk menjaga marwah MWC yang belum saya tidak sebutkan merek, Pak ya. Ya. Pokoknya ada MWC yang itu, Pak ya. Dari 16 ini, Pak, dari 16 apa kalau istilahnya di tingkat kecamatan? UPSIS NU Care Lasisno kecamatan. Oh, seperti itu. Itu sudah aktif semua 16 ini, Pak. Ya, namanya organisasi di NU ya
memang perlu kesabaran Mas Badrun. Memang perlu kesabaran. Ada beberapa memang sudah aktif, sudah sesuai yang kami harapkan. Ada yang masih ya jalannya masih step by step, ada secek kalemah ada. Ada kayak ada sekalem gelung ya. Nah ini saya yang juga merasa masih gagal ini ya. Saya katakan gagal. Ini gerakan koin. Nahdlatul Ulama. Koin itu singkatan dari kotak infak. Ini sebenarnya kan sudah sangat terkenal di secara nasional. Secara nasional itu di beberapa Lazisno di kabupaten lain itu ada yang punya rumah sakit, ada yang punya mobil ambulans sekian banyak. Hasil dari koin. Itu, dari hasil koin itu. Gerakan koin itu memang jadi primadonanya Lazisno sebenarnya. Dari uang receh, dari uang kecil yang dihimpun dari banyak masyarakat, itu bisa menghasilkan yang banyak dan juga bisa bermanfaat besar Pak ya. Dari uang koin manfaatnya luar biasa. Alhamdulillah di tahun ini kami sedang, mudah-mudahan ini bisa berjalan sukses. Kami ini ada 2 MWC untuk percontohan gerakan koin, yaitu di Galis dan di 10. Itu sudah berjalan. Ini kemarin saya dapat laporan karena koin ini ada pembagian iya? maksudnya ini memang mayoritas 75 sampai 80% itu dikembalikan kepada masyarakat. 20% itu untuk Lazisno di tingkat MWC, terus kemudian kita di PC itu dapat 5%, PW juga dapat 5%. Itu kemarin saya dengar, tapi ini masih dalam bentuk laporan, belum disetor karena memang ada aturan mainnya itu. Sebenarnya kami yang di PC ini kami diam udah dapat bagian Mas Badrun. Oh seperti itu. Iya. Hanya sebagai komando aja yang di PC. Tapi jangan salah paham, nanti bagian itu dikira oleh teman-teman MBC akan kita manfaatkan. Yang enggak. Tetap kami ini uang yang bagian kami ini kami salurkan kembali kepada masyarakat. Yang 5% yang 5% itu juga kembali ke masyarakat. Ya. Umpamanya ya kita tambal sulam, umpamanya MWC 10 ini sudah eksis, sudah bisa jalan sendiri, gerakan koinnya sudah jalan, terus bisa membantu masyarakat. Nah, umpamanya MWC sebelah belum. Nah, dari 5% ini kita bisa untuk itu, untuk memotivasi. Intinya dari masing-masing MWC ini juga nanti dikembalikan kepada MWC se-Kabupaten Bangkalan. Mana yang membutuhkan, di situ ditambal oleh, mungkin untuk bisa menjadi garis besar ini di semua lembaga amil zakat itu nggak boleh ada uang ngendon. Seperti itu Pak. Ngendonnya ini karena memang direncanakan. Maksudnya ya ini umpamanya karena memang waktu atau kondisi ya memang kita ada perencanaan itu Mas Badrun. Iya. Bagaimana umpamanya uang tadi yang saya bilang umpamanya 1 juta harus keluar 1 juta, ternyata ini masih ada 400.000, umpamanya 300.000 belum keluar. Ini sebenarnya sudah ada perencanaan ini untuk dikeluarkan kemana itu. Oh, berarti tidak boleh kemudian ada sisa uang, kemudian tidak ada rencana seperti itu Pak ya. Oh iya. Nah, ini kan seperti yang disampaikan tadi bahwa dari hasil koin ini yang 5% masuk ke PC ini juga nanti disalurkan ke untuk selanjutnya ini Pak, dari 2 MWC yang menjadi percontohan ini kan bisa dinilai dari saat ini Pak ya. Artinya memang betul-betul sesuai dengan harapan dari Lazisno itu sendiri. Mungkinkah nanti ini juga ke MWC yang lain dalam waktu dekat atau nanti pasca konferensi Pak? Insya Allah nanti terus berlanjut ini Mas Badrun. Kami memang menjadikan pilot project. Saya sebagai Ketua Lazisno menekankan kepada Ketua Lazisno di 10 dan Galis itu, ini bukan program uji coba, tapi ini program uji jadi. Uji jadi. Jadi harus sukses. Harus sukses. Kalau 10 dan Galis ini sukses, ini akan menjadi percontohan kepada MBC yang lain. Kalau uji coba bisa jadi nanti gagal itu ya. Ini uji sukses. Uji jadi. Jadi paling tidak ketika mereka memang sudah berhasil dan sukses,
Ya tentunya tanda kutip masih banyak yang perlu Iya, iya. ada kekurangan dan sebagainya. Itu kalau sudah kita anggap sukses, itu kita akan memberikan percontohan dan kita turun ke MBC yang lain, Lasisno tingkat kecamatan yang lain dengan gagah Mas Udin. Itu lo contoh Galis, itu lo contoh 10. Ini lo kok pengelolaan koin yang benar gitu. Sampai saat ini nih ya laporannya memang Galis dan 10. masih sepotong itu. Karena hanya kemarin di 10 itu menyebar 500 kaleng koin. Itu kerjasama kebanyakan dengan ibu-ibu muslimat dan pakaian di situ. Itu dari 500 kaleng itu setiap bulannya insya Allah tidak kurang dari 5 juta Mas Badrun. 5 juta. 2 MBC. Satu MBC itu. Luar biasa. Antara 4 juta sampai 5 juta. Itu belum semua ranting itu. Itu belum ya mohon maaf. Belum ya masih nyantai lah, belum ada ini. Kalau terus kita bimbing, kita bina, insya Allah. Saya pernah kalkulasi karena kebetulan saya juga pengurus di MBC NU Burne. Oh gitu. Beberapa tahun yang lalu itu saya masih ingat betul. Saya coba itu ya dengan dibantu teman-teman di MBC yang lain itu, tapi artinya belum dalam bentuk tim kita ya di MBC Burne semrawut lah kita sebar itu kaleng itu bisa diambil rata-rata tiap warga yang menerima kaleng itu rata-rata itu 1 bulan itu isi 20.000. 20.000. Ya, coba sampean kalikan ini. Di ranting aja ya umpamanya bisa 500 koin menyebar misalnya. Kemarin saya mencontohkan 50 koin. 50 kaleng. Enggak, dalam satu ranting, dalam satu kampung. 50 koin kali 20.000. Itu sudah 1 juta. Satu ranting. Bangkalan ini punya 301 ranting. 300. Kalau melaksanakan semua, paling kecil tiap ranting itu melaksanakan 50 kaleng koin kali 300 itu sudah 300 juta. Setidaknya per bulan. Juga ada penambahan manfaat, misalnya cepat punya bulan seperti itu ya. Bisa Mas Badrun ya. Karena mohon maaf ya, tetap walaupun itu saya tekankan kembali dana Lasisno itu bukan untuk operasional organisasi ya. Ini kembali 75 sampai 80% harus kembali disalurkan ke masyarakat. Ya bagaimana kita pinter-pinternya mengelola yang 10 sampai 20% ini. Oh iya Pak. Terima kasih Pak, ini sangat panjang lebar sekali apa yang dibahas dari tadi. Ini untuk selanjutnya Pak, menjelang konferensi nih, mungkin ada beberapa program atau agenda dari Lasisno sendiri sebagai prakonferensi. Ya betul, ini waktu kemarin dapat Lasisno memang insya Allah ini kan konferensi tanggal 18 September. Itu ada 3 hari pra konferensi itu mulai dari 16, 17, 18 itu pemilihan. Insya Allah hari Sabtu tanggal 17 September Lasisno akan melaksanakan bakti sosial berupa pemeriksaan mata. Ini double Mas Badrun. Selain memang nanti itu untuk mendapatkan setelah hasil periksanya itu matanya bermasalah baik itu plus ataupun minus, nanti ketika ada warga yang memeriksakan nanti di acara itu ternyata katarak atau daging tumbuh, itu akan ada tindakan operasi gratis. Operasi gratis. Itu sebelum pastinya setelah konferensi sebelum. Pak ya. Sebelum konferensi. Periksa 18, ya. Positif katarak langsung dioperasi. Bukan operasi di situ. Nanti kita ada data karena ini dari salah satu klinik mata di Bangkalan yang untuk menangani katarak dan daging tumbuh. Kemudian yang dari Iropin ini untuk penanganan pemberian kacamata. Tapi ya ini berbayar sebenarnya. Berbayar. Tapi bagaimana ini Lasisno ini sampai ke masyarakat nggak berbayar gitu. Seperti itu. Tapi murah kok. Ini per kacamata ini Rp40.000. Padahal kalau kita periksa ke dokter mata umum dengan dapat kacamata standar paling jelek pun itu nggak kurang dari 300 sampai 350.000.
Ini bagaimana kacamata itu meskipun misalnya nanti tidak gratis, Ya. misalnya bayar itu tapi juga terjangkau oleh semua. Sangat orang, rendah, gitu ya. cuma 40.000. Oh iya. Untuk Dan terbatas, Oh, dan kuotanya terbatas, hanya untuk 150 orang. 150 orang Iya, yang mau yang mau periksa itu, Pak, ya? menerima baksos ini. Iya. Kecil Mas Badrun, Oh, karena kemarin gitu ya. kita sudah melaksanakan untuk 100 orang. Oh, berarti ini sudah ada pengumuman atau gimana, Pak? Belum, tapi ini insya Allah nanti. Bisa mesen satu, Pak, ya? Ini insya Allah ini sudah ada di benak saya. Ini yang 100 ini untuk MBC masing-masing. Oh, gitu MBC ya. itu 5 kali 20 kan 100 itu. Iya. Kemudian yang 50 ini untuk mungkin untuk santri dan Ustadz gitu ya. ya, Guru-guru ngaji gitu ya. orang-orang sekitar di kota nanti. Oh iya. Bisa mesen satu itu, Pak, ya? Terima kasih, Pak. Untuk harapannya sendiri, Pak, dengan Lasisnu ini ke depannya gimana, Pak? Harapan kami mudah-mudahan Lasisno ini bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ADART yang ada, sesuai aturan yang ada. Kemudian dari kami dan teman-teman kami sebagai pengurus Lasisno ini benar-benar bisa mau menghidmatkan dirinya ke NU melalui Lasisno, yang akhirnya kita bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan profesional, bekerja dengan ikhlas dan dipercaya oleh masyarakat luas. Seperti itu, Pak, ya. Iya. Mungkin ada Pak, closing statement kepada entah itu kepada donatur yang selama ini atau himbauan kepada masyarakat untuk menyalurkan infaknya lewat Lasisno gitu. Terima kasih Mas Badrun. Alhamdulillah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, selama ini kami Lasisno di Bangkalan dipercaya oleh masyarakat luas di Bangkalan. Terima kasih selama ini sudah bekerja sama dengan kami, rela menjadi donatur Lasisno. Mudah-mudahan ini juga menyebar kepada masyarakat lainnya, utamanya kepada warga Nahdien Nahdiyat, bahwa Lasisno ini hadir untuk kemaslahatan umat. Dan juga kami juga berterima kasih banyak kepada seluruh pengurus PCNU Bangkalan, utamanya ini Bapak Ketua yang tidak bosan-bosannya membimbing dan membina kami, juga menegur kami ketika kami lemah, ketika kami ada hal-hal yang tidak pantas. Terima kasih, Pak, atas waktunya yang telah diberikan untuk Noba TV dalam program Secangkir Kopi ini. Ini secangkir beneran ini, Pak. Ini hostnya ini nggak ada kopinya ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu paham apa sih Lasisno itu dan apa fungsinya, sehingga mereka itu nantinya juga terbuka, khususnya bagi mereka yang sudah mampu untuk menyalurkan infaknya, sedekahnya, zakatnya melalui Lasisno di. Ada satu yang lupa Mas Badrun, karena selama ini kami untuk publikasi, karena bagaimanapun seperti saya yang katakan di awal itu, kita itu dalam hal apapun, karena ini organisasi harus diketahui oleh publik, itu peran media sangat menentukan. Oh, selama ini alhamdulillah dari Noba sangat membackup Lasisno, alhamdulillah, juga kepada web PCNU yang sudah ada itu. Selama ini yang membackup Lasisno bisa dikenal oleh masyarakat luas. Terima kasih. Berarti kerjasamanya Lasisno ini dengan LTN sangat erat ya? Insya Allah harus. Baik itu dengan Nobanya atau dengan web PCNU-nya seperti itu. Ini bukan hanya, ya mohon maaf Mas Badrun, ini untuk bentuk sebagai kita diberi amanah di suatu lembaga atau organisasi dengan program dan kegiatan yang ada itu, bentuk pertanggungjawabannya salah satunya adalah dengan dipublis ke masyarakat. Hukumnya sekarang itu wajib harus ada. Ria yang wajib itu ya.
Wajib itu. Wajib dipublikasikan sebagai bentuk salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada para masyarakat, donatur seperti kepada itu Pak ya. masyarakat, ya. Juga kepada pengurus PCNU, juga kepada masyarakat pada umumnya seperti itu Pak ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak yang sudah menemani kami di sini dalam program Secangkir Kopi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa Nuba TV dimanapun Anda berada, sekian program Bincang Santai dalam Secangkir Kopi ini dengan Ketua PC Lasisno Kabupaten Bangkalan, Ustadz Abdul Makin SE. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuba TV sejuk mencerahkan. Warahmatullahi wabarakatuh.